Terjadi pengucilan sosial. Orang korupsi misalnya, ini nih, orang korupsi tangkap, tidak terbukti di pengadilan. Terus apa yang terjadi? Padahal dia korupsi, di gimana ya? Tuh di sana dulu ada yang tahu loh kalau saya korupsi. Jadi dia takut terus, takut temannya yang tahu tuh membongkar. Sedang baca koran di rumah, tiba-tiba ada pemadam kebakaran lewat, karena sana ada kebakaran. Orang pensiunan yang dulu senang-senang korupsinya ketakutan, lari, dikira itu pegawai KPK mau nangkap dia, padahal mau memadamkan kebakaran di sana. Apa itu? Hukuman yang sifatnya otonom. Ada rasa takut, ada rasa gelisah. Kalau saudara hanya tunduk pada aturan-aturan hukum. Karena gini saudara, kalau aturan hukum itu yang namanya pasal, ini ada orang ngempor emas ke sini atau ngempor barang gitu. Kalau mau menurut undang-undang kepabeanan kamu bayar sekian. Tapi kalau kamu pakai undang-undang lain bayarnya sekian. Pajak misalnya, di dalam pajak itu. Saya punya kewajiban pajak, datang ke Pak Panda sebagai pegawai pajak. Pak Mahfud, pajakmu saya hitung 50 miliar. Wah, kok mahal sekali bang? Ya bisa dinego. Gimana caranya? Sudah pajakmu saya turunkan 10 miliar, yang 40 miliar bagi 2. Itu yang dilakukan oleh Gayus. Dan pegawai pajak yang tertangkap di Sidoarjo itu. Pasal itu bisa dicari. Apa pasalnya? Pasalnya kelebihan hitung. Saya sudah terlanjur bayar, terus datang ke Pak Panda, Pak tolong Pak dong, ini saya tolong diturunkan pajaknya. Itu sudah ditetapkan. Ya udah, nanti kamu datang ke konsultan pajak ini, diberitahu, diberi fatwa, pendapat bahwa kelebihan membayar pajak sehingga harus restitusi. 50 miliar suruh kembalikan 40 miliar, yang 40 miliar dibagi 2. Itu yang dilakukan oleh pegawai pajak namanya Gayus. Dengan pangkat hanya golongan 3B. Itu cara membeli hukum. Tetapi orang yang taat pada aturan-aturan non-hukum, pada agama, moral, etika, kesadaran berbangsa dan bernegara, kalau dia merasa belum kurang, loh pajak saya kok cuma sekian, datang kantor pajak, ini saya belum dihitung loh pajak saya ini, tolong ditambahkan. Banyak yang melakukan itu. Sementara di satu pihak, orang yang korup terhadap keuangan negara dan rakyat, menghindar dan ingin pajaknya kurang, yang lain ada yang datang. Pak saya ini selain sebagai dosen, saya juga menjadi komisaris, saya menjadi staf ahli menteri, staf khusus menteri, saya jadi ini belum dihitung nih pendapatan saya, tolong dong dihitung. Itu pajak ngitung sendiri karena kesadaran moral. Kalau mau berselesai dari hukum loh, pegawai pajak sudah memberi SPT kok kepada saya, SPPT-nya sudah gini ya udah selesai. Padahal terkadang pajak yang harus dibayar jauh lebih besar daripada pajak yang didapat dari orang lain. Misalnya saja, kalau ada seorang menteri misalnya, dihitung gaji pokoknya menteri. Pajaknya berapa? Sedikit sekali menteri. Tetapi dia pernah menjadi dosen tamu, pernah menjadi apa, mendapat honor ini, honor itu, itu jauh lebih banyak dari menteri. Nah kalau diam-diam aja enggak ketahuan ya enggak apa-apa, yang salah kan kantor perpajakan. Kok saya tidak dihitung? Baru kalau diberitahu baru dihitung. Nah itu saya contohkan betapa hukum dengan moral itu dua area yang di dalam Pancasila itu tadi semuanya ada.